Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. How are you today? I hope you all feel good today. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai grammar. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi apa sih itu grammar? Grammar itu adalah suatu susunan kata atau susunan kalimat yang biasa digunakan dalam kegiatan reading, writing, atau menulis, terus percakapan atau dialog. Nah, semua itu kita harus memiliki di sana terdapat grammar yang harus digunakan ketika akan menyampaikan sesuatu. Nah, pada pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan 4 subbab dari materi grammar ini. Yang pertama ada kata benda tunggal atau jamak atau singular and plural noun. Yang kedua ada kata benda posesif atau kepemilikan. Yang ketiga ada pronoun atau kata ganti yang menggantikan noun atau kata benda yang menyebutkan orang, rumah, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada kata kerja. Langsung saja ya kita ke kata benda yang tunggal atau jamak. Nah, kata benda tunggal itu biasa disebut sebagai singular. Nah, kalau jamak itu kita sebut sebagai plural. Bapak akan memberi beberapa contoh dari kata kerja ini. Misal untuk botol kita bisa menyebutnya untuk jamaknya kita menjadi bottles. Lalu car menjadi cars, window menjadi windows, door menjadi doors. Nah, kunci dalam kalimat ini ketika bendanya lebih dari satu, itu cukup ditambahkan huruf S saja. Seperti tadi ada window menjadi windows, car menjadi cars, door menjadi doors. Nah, yang kedua ada kata benda posesif. Kata benda posesif itu menunjukkan kepemilikan atau ownership dari suatu barang, benda, atau bahkan orang. Nah, contohnya antara lain misalnya adalah Lina's house. Terus, nah kalau di misal subjeknya itu tidak ada huruf S-nya, itu diberi tanda kutip atas dan diberi huruf S menjadi Lina's house. Nah, tapi kalau misalnya subjeknya memiliki huruf S di belakangnya seperti titis, itu cukup diberi tanda kutip atas lalu barangnya seperti titis house, seperti itu. Jadi kuncinya adalah ketika tidak ada huruf S, kita cukup diberi S dan diberi tanda kutip atas. Ketika sudah ada huruf S, itu cukup diberikan tanda kutip atas. Yang ketiga ada pronoun atau kata ganti. Nah, pronoun atau kata ganti itu digunakan untuk menggantikan subjek dalam suatu kalimat. Misalnya, Bapak beri contoh. Misalnya, Mary is the head of Tenguji Corporation. Mary works with Mr. James. Nah, ketika kita menggunakan pronoun, Mary di kalimat kedua tadi diganti menjadi she. Menjadi Mary is one of the head of Tenguji Corporation. Titik. Lalu Mary-nya ini diganti menjadi she. She works with Mr. James. Seperti itu. Lalu yang subbab yang terakhir ada kata kerja. Kata kerja itu adalah atau verb itu adalah kata yang meliputi activity atau kegiatan. Nah, jadi ketika kita menyebutkan kata kerja itu harus ada kata kerja yang digunakan. Seperti misal I live with my mother, I work in Pertamina, etc. dan lain-lain. Nah, dari pembelajaran yang barusan kita lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa grammar pada hari ini ada 4 subbab, yaitu kata benda tunggal atau jamak, kata benda posesif, pronoun, dan kata kerja. Kalau misalnya ada yang penting bisa dicatat, dan apabila saya rasa sudah cukup untuk pembelajaran hari ini, I think it's enough today for this learning activity. Let's pray together. Alhamdulillahirabbil alamin. I think that's enough for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.